Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yunika Rani Justisi Nur Latifah, peserta Latsar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 16, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mind map tentang etika publik, yang terdiri dari 3 lingkup. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan aktualisasi etika ASN. Sebelum saya menjabarkannya, saya ingin menjelaskan definisi etika publik terlebih dahulu. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Terdapat 12 kode etik dan perilaku ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang kode etik ASN, yaitu antara lain jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, cermat dan disiplin, melayani dengan hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan kebijakan negara, bertanggung jawab terhadap kekayaan dan barang milik negara, menjaga agar tidak terdapat konflik kepentingan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai dasar ASN dan integritas ASN, dan terakhir, melaksanakan disiplin ASN. Terdapat 14 nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 tentang aparatur sipil negara, yakni sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Terdapat 3 prinsip dimensi etika publik, yakni 1. Dimensi kualitas pelayanan publik, yang menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas, yaitu membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika. Ketiga, dimensi tindakan integritas publik.
Pembentukan moral, niat baik yang didukung oleh lingkungan dan pengalaman yang menyediakan infrastruktur etika berupa sarana yang mendorong dan memberi sanksi bagi yang melanggar norma-norma dan pelayanan publik. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu ada tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Kemudian dari segi perilaku pejabat publik terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, penguasa menjadi pelayan. Kedua, wewenang menjadi peranan. 3, jabatan publik adalah amanah. Bahasan berikutnya ialah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Di suatu sisi, nilai-nilai sebagai pelayan publik yang bermartabat dan luhur akan dapat dipertahankan. Dan sisi lain, warga masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada aparatur pemerintah karena pelayanan yang profesional dan sekaligus mengandung nilai-nilai afeksi yang kuat. Kemudian selanjutnya, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Berikut ini adalah sebagian dari sumber-sumber kode etik yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik sejak kemerdekaan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian dari segi implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada orang-orang yang menyimpang dari kebaikan, itu semata-mata karena dia tidak tahu norma untuk bertindak dengan baik atau tidak tahu cara-cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Hal yang diperlukan adalah suatu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Selanjutnya, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah legitimasi kepentingan. Legitimasi sosiologis menyangkut proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Dan berikut adalah aktualisasi etika ASN. Jadi kesimpulannya, dalam setiap aktivitas seseorang, baik sebagai aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Maka, setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Jadi, kita sebagai ASN sudah pasti harus memiliki kode etik dan integritas tinggi guna menyongsong tinggi citra pelayanan publik yang lebih berkarakter. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.